Ini coba siapa yang tahu harga parfum ini? Nih kalau ada pedagang parfum di sini, siapa yang tahu harga parfum ini? Ini kayaknya aku ada 2 di kantor. Maaf, kopi aku punya. Maaf, Dewi lap. Aduh, kayaknya kayaknya si terdakwa emosi ngeliat live aku, terus aku disumpahin nih, jadi jatuh. 3,2. 3 benar ya harga itu. Siapa yang tahu harga parfum ini? Ini berapa harganya? Aku ada 2. 4,5, 4 jutaan. Siapa yang tahu? Ini ada 2, nanti aku kasih ke kalian ya. Kayaknya lebih deh. Kayaknya aku beli lebih dari 3,5 juta. Boxnya bagus karena aku tergiur sama boxnya sebetulnya. 5 jutaan ya, kayaknya 5 jutaan. Di dalam box antar ke rumah kali ya, atau biarin aja nanti kita buka di kantor. Boleh nggak aku dikasih 1? 4M bu harga sama toko-tokonya. Jadi klarifikasi aku hari ini adalah karena nama aku disebut sama si Nikita Mirzani ya di depan Majelis Hakim yang mulia. Klarifikasi aku adalah tentang katanya sudah diberikan sudah dipanggil dia sama KPK. Ternyata hoax ya, hoax. Ternyata yang datang ke rumahnya itu mungkin bukan dari KPR, mungkin surat dari KPR. Yaitu aku membantu netizen dunia maya yang selalu percaya sama kehaluan si Nikita Mirzani ini. Kalian baca berita bahwa dari KPK menyatakan tidak ada surat panggilan buat si Nikita ya. Sekaligus aku menyatakan ini pada WA pada minta parfum gimana sih? Sekaligus aku menyatakan giveaway tentang foto aku bersama JPU ditutup. Ada berapa yang nggak jawab DM-nya? Aku aja kan bikin giveaway itu waktunya dibatasin sampai sore karena nggak penting ya. Nah sampai hari ini ada 4 orang lagi nggak nge-DM ngasih nomor rekening, jadi batal. Nanti kita bikin giveaway lagi ya. Batal guys. Ya bukan surat rumah dari KPK, mungkin dari KPR. Gitu ya. Besok dia kayaknya nggak punya kesempatan lagi deh nyebut nama aku di majelis di depan persidangan karena udah masuk ke tuntutan kalau nggak salah ya. Kok sibuk banget? Gue bukan sibuk, gue nginjek ya. Gue bukan sibuk, gue nginjek si terdakwa yang selalu gagal move on dari hidup gue, paham lo? Jangan bilang aku kepo, aku cepet. Sebetulnya kalau dia nggak sebut-sebut nama aku, mungkin aku juga males ya ngebahas dia terus ya. Tapi karena dia nyebut-nyebut nama aku terus, jadi akunya gedek. Nggak akan. Kan katanya kata saksi ahli yang membuli itu yang lebih besar ke yang lebih kecil. Nah, sini kita harus tahu diri. Ya, dia tuh lebih kecil dari aku. Kok iya dia mau ngebully aku? Ya, aku bales lah, ya. Jangan hidup di dunia maya. Memang di dunia maya follower aku sedikit, tapi walaupun follower aku sedikit, ya, aku mampu nginjek dia di dunia maya juga. Apalagi di dunia nyata. Belajar kau dari sini. Jangan bilang nanti kalau sini kita bebas, abis lo. Dia belum masuk aja udah gue abisin di dunia maya. Emang dia kata yang punya jari sama mulut dia doang. Nggak ada. Apa sih bu? Nggak apa-apa. Kesel kan? Nyebut tanda rindu, iya. Tapi aku bangga ya guys ya. Bagaimana itu ya? Katanya nih, kata dia kan halu dia ini kan aset negara. Bagaimana dia yang katanya ngaku aset negara
kalah sama Fitri Salhuteru, udah aku didalang-dalangin, udah aku dituduh A, B, C, D, ya nggak? Udah ngirimin surat ke KPK, diabaikan. Dia harus sadar, apakah dia aset negara atau apa? Atau biang onar di negara ini. Hak kita untuk tidak mau jadi korban, betul. Hak kita untuk tidak mau jadi korban. Nih dia, aku pin ya. Jadi kalian, nih bagus nih. Hak kita untuk tidak mau jadi korban bullying. Kamu tambahin ya. Hak kita untuk tidak mau jadi korban bullying. Dan jangan biarkan pembuli seenaknya cangkemnya. Bales. Istighfar bu. Lu istighfar ngapain? Udah tahu nggak suka ditonton ada di sini. Yang jelas biang onar. Dia keset negara. Bener. Keset negara. Bos Bajar kerja, terus dia fitnah aku fitnah balik ya. Aku nggak begitu. Itu melek bahwa selama ini image yang dia tanamkan ke hidup netizen dunia maya itu nggak ada yang bener. Coba kalian hitung, nggak usah dari semenjak dia muncul jadi artis judol ya. Nggak usah semenjak dia muncul terkenal dan kelihatan ada uangnya setelah menjadi bintang judol. Itu fakta, ya itu fakta, dia ada jadi bintang judol. Makanya mungkin dia bisa beli ini itu karena dia tuh bintang judol ya. Satu, dia ngejudol-judolin aku, ternyata faktanya dia yang bintang judol. Apa sih yang menurut kalian itu dari mulut dia ini bener? Selama di persidangan aja kagak ada yang bener. Dia bukannya membela diri untuk melepaskan jeratan dari hukumannya, malah kemana-mana menciptakan keonaran, kebohongan baru. Paham kalian? Jadi nggak ada itu dia, apa yang dia ucapkan itu benar. Sekarang ini selama ini tuh dia mempunyai kekuatan di dunia maya karena didukung sama sampah yang follow dia, yang mohon maaf ya, nggak semuanya juga kan sampah follow dia, tapi 90% follower dia itu sampah. Jadi apapun yang dia ucapkan diiyain, saking buta. Makanya hidup kalian yang mendukung si terdakwa ini sulit. Bener-bener gak bener dia. Bener-bener gak bener. Iya. Nah sekarang coba Jaka Tarub, Bu Fitri, si Mail Mayo asisten terdakwa ya Bu Fitri, ceritakan dong perjalanan. Gak penting ya. Ini apa? Oh ini pistachio Bu, buat makan roti. Ini apanya? Coba cicip dulu Dewi. Kalau enak oke, Teteh mau. Ini tutup yang mana? Oh serap. Serap yang ini kali ya. Bukan. Puas banget kan. Mail kena tomcat kak. Mail kena tomcat. Iya Mail kenapa sih nggak diurusin sama si Mahadalang katanya ya kan dia kalau di sana itu tempat tidur atau apa tuh aku nggak ngerti sih. Aku belum pernah punya pengalaman teman aku dibui. Enak ini Jojo pasti suka. Taruh di sini aja. Iya pendukungnya ini kasihan kok bisa dibohongin terus. Gak usah kasihanin, mereka itu pendukungnya si NM itu bertahan untuk bodoh. Padahal tapi nggak semua sih. Udah banyak yang sadar guys. Udah banyak yang sadar, udah banyak yang kapan NM kena tomcat juga. Sudah kena tomcat di dalam dirinya sampai keropos lagi, aku rasa dia dimakan juga nih katanya. I love you too. Iya apapun keinginannya si terdakwa itu kalau tidak terpenuhi pasti diserang. Nah sekarang itu perbuzzeran itu udah permainan lama sayang, udah laule.
Kan dia yang mulutnya bilang 5M. Aku mah nggak ngikutin lagi deh. Pokoknya yang aku tahu adalah perbuatan pemerasan dan TPPU itu ada sesuai dengan fakta persidangan. Sekarang dia ini menyebut nama aku, ngomong dipanggil KPK dan lain-lain. Itu upaya dia nih, aku tahu otak dia. Itu upaya dia untuk menekan JPU agar memberikan tuntutannya nggak tinggi-tinggi amat. Nanti kalau misalnya tuntutan itu udah dibacain dan tidak sesuai ekspektasi dia dan para sindikat, nanti pasti digiring-giring di framing seolah-olah ada sentimen pribadi JPU sama dia. Basi guys, basi, itu niat dia seperti itu ya. Nanti kalau tuntutannya nggak sesuai dengan keinginan dia, tuh kan aku dikriminalisasi. Jadi sekarang ini dia menciptakan framing kalau nanti dia dihukum seolah-olah dia itu dikriminalisasi guys ya. Nah itu tujuannya utamanya dia itu mengatakan, oh ada Fitri Salhuteru ketemu JPU, oh saya dipanggil KPK, oh ini itu upaya dia untuk menekan JPU agar tidak memberikan tuntutan yang tinggi. Ingat ya, TPPU itu 20 tahun. Nah, kita juga sama-sama memantau JPU nih. Kalau sampai para JPU memberikan tuntutan tidak sesuai tidak sesuai pasal yang dikenakan. Nah, hati-hati nih Ibu JPU inget ya, udah dihina-dina, udah dikatain gendut, udah dikatain jelek, udah dikatain ketemu aku, udah dikatain diatur-atur sama aku. Kalau ibu bapak JPU tidak memberikan tuntutan hukuman sesuai pasal yang dikenakan, nah awas ya, aku akan ngoceh. Jangan takut sama dia ya, jangan takut. Kalau memang tuntutannya harus sesuai dengan perbuatannya, tuntut aja. Karena aku sudah akan tebak nanti kalau dia divonis, dia akan mengklaim dirinya bahwa aku divonis karena aku dikriminalisasi. Lu memang kriminal. Lu emang kriminal guys. Catat nih mulut aku ya, catat mulut aku. Si Nikita Mirzani ini nanti kalau divonis ya, dengan dia nggak fokus lagi kepada fakta persidangan, tidak fokus lagi untuk pembelaan diri. Dugaan aku ya, catat ya, dugaan aku dia ingin membuat statement di hidupnya itu bahwa dia itu dipenjara karena dikriminalisasi. Halu ya. Udah tahu di fakta persidangan emang dia melakukan perbuatan melawan hukum. Nggak bisa sabar karena aku tuh gedek dengan framingan. Dia kan selalu bangga kan, Kak, aku kan di penjara juga karena aku tuh gelut, kata dia. Aku bukan kriminal Kak, aku mah keren, katanya, di penjara gara-gara aku gelut. Oke. Aku juga Kak, aku dikriminalisasi waktu prostitusi. Ternyata nggak ada itu dikriminalisasi. Nah, nggak ada ya. Setelah aku nggak bergaul sama si terdakwa ini, banyak orang-orang, bahkan aku ketemu sama yang nangkep dia, katanya tapi dia menciptakan itu. Kita udah punya pengalaman kalau terdakwa ini pada saat dia ditangkap prostitusi. Ya, coba kalian tuh bersuara dan bapak-bapak JPU ini menuntut si Nikita Mirzani ini tidak sesuai dengan pasal yang dikenakan. Ya, jangan gentar sama dia. Ingat ya, aku udah idola loh sama Ibu Dona. Karena bukan kalau nggak Ibu Dona mungkin nggak akan bisa tuh menghadapi bullying yang dilakukan oleh si terdakwa ini. Gak ada ya, ibu-ibu, bapak-bapak JPU bisa tuntut sesuai dengan pasal yang dikenakan. Jangan takut ya. Kalian menuntut tinggi atau menuntut apapun, misalnya kalian takut nih ya, udah dicicil-cicilin aja tuntutin, kalian pasti tetap dibully. Ya, udah fokus aja, tegak lurus aja kepada pasal yang dikenakan. Jangan takut bullying dunia maya, ntar juga hilang sendiri. Gak capek ya Bu? Enggak, gue baru bangun tidur. Lawan. Iya. Tuh, aku udah ngasih parfum ya. Aku lagi meluruskan dulu berita KPK. Dan aku lagi mengumumkan giveaway aku kemarin sudah berakhir. Ada 4 orang kalau nggak salah kata JPU aku ya, yang enggak tuntut 700 tahun. Jadi mumi. Jadi mumi dong guys.
Semangat, pokoknya kalian para renepos bersatu sama aku melawan kebodohan dunia maya ya. Karena kalau nenepos dunia maya udah ada yang bodoh teman aku. Nah, teman-teman dunia maya aku, yuk kita menjadi nenepos untuk meluruskan berita yang selalu diinduskan oleh si terdakwa dan pengikutnya yang bodoh. Bu Fitri suka dengan salam kembali untuk mamanya ya. Sibut amat gue lagi ngocehin si nenek ngibul ya, si nenek ngibul lagi gue ngocehin pagi-pagi karena si nenek ngibul. Aduh, ada telepon penting lagi mana? Aku lagi seru-seru ngoceh, ntar 2 menit. 2 menit ya Pak, tunggu ya Pak. Belum kelar nih aku ngocehin. Pokoknya gitu ya netizen ya. Klarifikasi hari ini ternyata si Nebul si terdakwa itu halu mendapat panggilan dari KPK. Ternyata tidak ada. Itu diucapkan langsung oleh KPK bahwa tidak ada panggilan untuk si Nikita Mirzani itu ya. Nah, kedua nih, karena nama aku disebut dulu sama si terdakwa Nebul ini, aku akan memberikan pandangan ke kalian semua. Dia akan melakukan upaya-upaya yang pernah terjadi di kasus-kasus hukum dia, seolah-olah dia dikriminalisasi. Ya, dengan menyebut nama Fitri Santeru, berfoto dengan menyebut katanya ada pengaturan, ada apa. Terus lagi kata dia sebulan dia tersangka. Emang dia udah nenek-nenek ngitung aja nggak bisa. Dia dilaporin itu bulan apa? Seingat aku itu 3 bulan. 3 bulan itu cukup lah untuk menahan seseorang yang memeras dan melakukan perbuatan berulang. Ingat ya, kenapa dia ditahan itu? Karena dia tidak stop untuk melakukan tindakan kriminal di dunia. Karena dia tidak stop. Karena dia telah melakukan perbuatan berulang. Sudah ada saksinya siapa? Melvina yang di Palembang dan Selasa Sokia. Nah, setelah itu yang Richard nggak berani, yang lain nggak keungkap, emang nggak ada yang ngadu sama aku, ada. Nah, kenapa dia ditahan? Sudah pantas dia ditahan dan bukan sebulan, 3 bulan ya. 3 bulan dia baru ditahan. Jangan memframing seolah-olah aparat ini diatur. Duh, aku tuh pengen membatik ini. Apa yang batik handphone ini, tahu kalau udah kesel lihat dia ini. Duh, pengen tak banding. Injek ya. Di mata kiri kanan ini enggak sih? Culek loh. Enggak ada gitu. Jadi jangan selalu menyatakan bahwa lu ini kriminalisasi yang kita Mirzani. Enggak ada. Lu enggak ditahan selama sebulan, 3 bulan ya. Lu hitung dari lu dilaporin kapan, dari lu naik sidik dan lain-lain. Dan lu harus tahu diri kalau lu sampai ditahan itu kenapa? Berarti itu membahayakan buat hidup orang lain juga karena melakukan perbuatan berulang. Bodoh. Kemarin pantai Tunda namanya, tapi itu private island-nya. Itu belum dibuka buat umum. Mendingan angkat telepon penting. Iya, aku kalau lagi ngoceh-ngocehin dia dengan kedongannya itu, aku pengen aku banting handphone ini. Kesel akunya. Kemarin tahu kalian pas aku mukul pakai sendal kena jualan sakit. Maka itulah kita itu jangan melakukan perbuatan gak baik. Kena diri sendiri. Aku ngeplak handphone kan nggak salah ya netizennya. Akhirnya jempol kena sendal. Iya, ini telepon penting nih. Telepon info karena apa? Karena bos judol. Artis judol udah sini kan dia artis judol. Ingat ya, dia artis judol. Dia artis bintang judol. Makanya uangnya banyak karena dia dapat bayaran dari mengiklankan situs judol ya. Ingat. Karena saya enggak ada. Jadi guys, aku susil enggak ya? Jadi ada yang ngaku kalau dia adalah juragan buzzer. Ketertir ya kamu. Makanya jangan culas sama teman-teman itu. Mereka itu sama kamu baik loh. Baik loh sama kamu. Tiba-tiba ditanya, "Kak, lu ya yang ngebuzzer gua ya?" Ya karena ini terafiliasi dengan buzzer lu. Aku tahu nyampe ke kuping aku A1++. Terus dia bilang gini, "Enggak lah bro, mana sih gue begitu. Kalian kan teman gue." Gitu. Teman kursus dari belakang lu.
lu kira kejahatan yang lu ciptakan selama ini dengan menjadi bos buzzer itu akan selamat? Nggak akan ya. Minimal lu nggak tersentuh hukum, tapi lu udah terendus oleh orang-orang, oleh pejabat-pejabat, oleh teman-teman pejabat, oleh teman-teman artis, oleh teman-teman bahwa lu tuh penjahat, bahwa lu adalah bos buzzer. Setelah skincare lu ambruk, lu beralih profesi menjadi bos judol dan bos buzzer. Emang lu pikir gua nggak tahu? Taubat lu. Kalian terima aja sendiri siapa yang bilang. Iya, bener-bener ditegur guys si bos buzzer sama temen-temennya. Dia nggak ngaku guys. Enggak lah bro, gua lu kalian kan temen gue. Temen kok ngasih info. Aku kepo Fit. Ini khusus untuk dia doang. Kalau dia ngerti apa yang aku ngomongin, tobat lu ya. Tobat lu dan lu jangan lupa lu cari gua. Kan lu mau ngomong sama gua face to face. Ayo, lu jangan pecundang. Lu jangan pecundang pakai tangan-tangan orang lain untuk menciptakan kericuhan di dunia maya. Lu hadapin sama gua ya. Nah, kalau ini gue seru nih berhadapan sama lu. Jangan bergaya seolah-olah lu angel dari iblis. Kesel aku guys. Kesel karena aku tuh nggak suka orang munafik. Bergaya innocent. Pokoknya selama lu belum ketemu sama gua dan lu klarifikasi, lu udah chatting dengan orang yang bully gua, lu musuh gua selamanya. Jadi lu jangan heran kalau ada orang yang ngomongin lu, ada masalah tentang lu, gua panasin, gua tunggangin bila perlu. Nah, kalau gue nggak ada pakai tangan 3 layer ini itu terus diam nggak ada. Kalau gua ngomong di 569 orang yang nonton gua, ya. Lu musuh gua kalau lu belum minta maaf sama gua dan lu menjelaskan setelah lu bilang bahwa lu nggak kenal sama orang yang bully gua, ternyata lu menjadikan dia brand ambassador ya. Lu musuh gua selamanya. Jadi kalau ada masalah tentang lu, gua akan ngomong di mulut gua sendiri. Nah, maaf ya, aku tuh nggak cocok gua, tapi buat dia harus gua karena nggak usah menghormatin penjahat. Penjahat itu nggak usah dihormatin, nggak usah dikasih apa namanya penghormatan, nggak usah disegadan, nggak usah diinjek aja ya. Iya, pokoknya selama dia tidak ngomong sama aku, jelasin itu DM dia terhadap si Yoke itu yang ngomong katanya aku nggak kenal mbak yang ngomong harus minta maaf, goblok. Lu nggak usah minta maaf sama gue ya, lu minta maaf sama orang-orang yang usahanya hancur karena lu ya. Ribuan orang yang berdoa untuk lu nih, berdoa untuk lu, entah apa karena yang akan lu derita nanti setelah usaha-usaha orang hancur gara-gara tangan lu ya. Enggak juga bikin produk lu membumikan, yang ada lu tutup, syukurin karena jahat ya. Aku tuh kesel karena aku gak punya kepentingan untuk urusan skincare ini guys. Aku itu mendampingi Reza Zahladis karena korban bullying gitu. Ini orang udahlah, pokoknya selama dia tidak nyari aku untuk menjelaskan ya, untuk menjelaskan apa maksud dia mau nggak kenal atau dia DM-an, dia akan aku usik hidupnya seumur hidupnya. Minimal 5 tahun lah. Sama seperti aku dibully sama si Yoke. Jadi jangan dia pikir itu dia punya uang bahwa bisa menyelamatkan atau bisa membuat hidup dia aman-aman aja. Uang dia itu hanya mampu untuk membeli orang-orang yang bisa dia beli untuk dekat ke dia, untuk mau uang dia ya. Ingat, gua juga punya uang. Oke, tapi uang halal, bukan dari jualan produk Mercury. Paham lu? Gak usah emosi. Mercury dalam skincare lu tuh udah sampai ke negara tetangga. Jadi selama ini lu menikmati hidup lu ini dengan membodohi masyarakat, dengan membuat muka masyarakat hancur gara-gara skincare lu ada isi merkurinya. Itu fakta. Urusan si Kibul udah, si Nebul udah guys. Kita next step. Karena bahaya apa?
perusahaan buzzer ini bahaya. Mungkin semua orang itu nggak sekuat aku mentalnya, ya. Kalau aku kan di buzzer sama dia, yang aku sikat dia, bukan para buzzernya. Aku sikat dia, yang aku omongin di dunia nyata dia. Aku semua kalau misalnya nanya ini sis gimana sih masalah skincare? Oh dalamnya dia. Sis ini dalamnya dia. Udah. Aku begitu terus sampai rata itu informasi. Mau apa lo? Mau apa lo sekarang? Gitu karena dalam itu lebih jahat daripada wayang. Si wayang memang jahat ya, tapi di dalam itu lebih jahat. Mental aku itu udah baca. Iyalah, Diamond mental aku, baja masih bisa bakar. Baja bisa bakar nggak sih? Diamond nggak bisa. Mental aku mental Diamond. Makanya aku suka pakai Diamond, menggambarkan mental aku guys. Tell the truth, I will tell the truth. Soon kalian akan mengetahui siapa bos buzzer di balik pembazaran di dunia maya ini, ya. Entah itu pembazaran politik, entah itu pembazaran skincare, gitu. Dia udah bersapaian buzzer politik dia juga nggak jadi apa-apa juga guys, ya. Dia nggak jadi apa-apa juga, cuma karena dia jajan itu karena nggak enak. Dia sudah membeli pertemanan, bukan karena teman kayak teman aku yang tulus berteman, yang ini itu. Gitu. Ya udah netizen, aku mau angkat telepon penting dulu. Jadi klarifikasi hari ini, ingat ya, aku ulangi lagi, sini kita Mirzani itu nggak dipanggil KPK. Kalau dia memang dipanggil KPK, silakan perlihatkan surat panggilan itu. Oh terakhir nih. Tunggu ya. Kalau ini aku respect orangnya. Untuk ibu penasehat hukumnya sini kita Mirzani, ibu siapa namanya? Lupa aku. Pokoknya ada ya. Katanya kan ibu pernah menjadi pengacaranya Bapak Presiden. Semoga setelah ibu mendekat dengan sini kita ini, mendengarkan, menyimak jalannya persidangan, semoga ibu paham ya sifat dan kelakuan sini kita Mirzani ini bagaimana. Setidaknya yang disaksikan oleh mata masyarakat Indonesia, aku yakin banget Ibu Sindu ya. Ini untuk Ibu Sindu ya yang terhormat, respect sama dia karena dia Kartini Indonesia yang mempunyai profesi bagus. Sekarang Ibu Sindu sudah berkomunikasi sama si terdakwa kita, bagaimana pendapat Ibu Sindu yang dia di depan majelis hakim yang mulia aja berbuat onar. Aku yakin pasti Ibu Sindu nggak suka dengan sikap dia seperti itu. Ya, kalau khusus Ibu Sindu ya, tapi kalau timnya Bang Fahmi aku udah tahu. Mereka sudah hafal karena sini kita ini nggak pernah bisa dikasih tahu. Tapi Ibu Sindu ya, Ibu Sindu sekarang mendampingi sini kita ini. Apa pendapat Ibu tentang dia berbuat selalu onar depan majelis hakim yang mulia, itu satu. Kedua, apa pendapat Ibu Sindu dia mengatakan di depan majelis hakim yang mulia berita yang tidak jelas keaslian, keabsahan dan kebenarannya. Nah itu. Jadi kalau Ibu Sindu awal-awal membela sini kita ini, entah apa yang ada di otak Ibu ini, apakah Ibu termakan oleh sini kita ini, dia dikriminalisasi dan lain-lain, ya. Ingat, Ibu Sindu ini adalah masyarakat Indonesia juga. Pasti Ibu Sindu juga nggak mau kalau ada masyarakat Indonesia yang membuat keonaran, membuli dan lain-lain. Nah, pesan aku buat Ibu Sindu, memang sebagai lawyer itu harus berjuang untuk keselamatan atau untuk menangan kliennya. Dari kasus ini, saya ingin bertanya kepada Ibu Sindu, kira-kira seorang kita Mirzani ini yang berbohong dan mempermalukan Ibu Sindu sebagai penasihat hukumnya, kira-kira apa rasanya Ibu Sindu ini? Apa perasaan Ibu Sindu sekarang? Ya, itu aja dari aku. Salam hormat buat Ibu Sindu. Mudah-mudahan Ibu Sindu bisa menyampaikan kepada rekan-rekan Ibu Sindu di belakang Ibu Sindu bahwa sini kita Mirzani ini memang
melakukan, jangan ini ya Bu Sindu ya, jangan dipotong, jangan tidak disampaikan, karena perlakuan narasi kita Mirza ini disaksikan oleh mata masyarakat Indonesia. Yang paling simpel aja Ibu Sindu harus menyampaikan ke orang-orang yang di belakang Ibu itu yang pengen tahu beritanya sini kita ini apa, majelis hakim yang mulia aja tidak dihormatin. Perkataan di majelis hakim yang mulia aja dia berbohong. Itu ya Ibu Sindu ya. Happy weekend everyone. Dah.